Ya. Jadi untuk penjelasannya yang SPAR aja yang diinterpretasikan ya, bukan yang PAR ya. Jadi SPAR ini interpretasinya, outputnya silakan copy dari sini, dirubah ya. Biasanya outputnya ini output dari SPAR ini. Ini lihat yang ditanda-tanda ini ya, itu yang mempengaruhi C. Jadi rumusnya C1 apa? Ya, sudah ada rumusnya. C1 sampai C45. Ya. Nah, lihat hasilnya ini, estimate matriknya. Matriknya matrik A dan matrik B. Kemudian ada matrik S sampai F. Nah, matriknya masukkan ini, matrik A-nya dari atas ya, matrik B-nya seperti ini buat. Kemudian buat rumusnya seperti ini, sudah diisikan aja. Isikan 0,245 itu berasal dari sini, ditambah 0,42 ditambah 3,3 ditambah 0,3 ditambah 0,6, maka ini hasilnya seperti ini ya. Kemudian bahasanya boleh ikuti ini ya, silakan ikuti ya. Kemudian nah ini struktural impulse response function ya, SIRF. Kalau di PAR namanya IRF. Ini SIRF ya. Oke, yang ini tabel ya, ini tabel dan grafik. Mau diikuti boleh ya, dua-dua supaya lebih bagus lagi, dua-dua ikuti seperti ini. Nah, yang diinterpretasinya cuma ini sama ini. Ini satu itu jangka pendek, 5 tahun jangka menengah, 10 tahun jangka panjang. Ada yang lebih dari 10? Boleh, kalau ada yang misalnya sini 15 nggak apa-apa. Waktunya sampai 15 nggak apa-apa. Ini periode ngambilnya dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Periode ini. Kenapa, Pak? Periode ini dari mana 10 ini? Secara tahun ya, Pak. Dari tahunnya, Pak. Secara sistem dia 10 kan, karena tahun 10 misalnya 10 tahun. Nah, ini bisa ditambah 15 tahun. Coba lihat kalau misalnya kita ngolah datanya, kan ada dia periodenya 10, waktu di SPAR kan ada periodenya misalnya 10 gitu ya. Nah itu SPAR kan improvement function-nya ada periode ya. Ini bisa lihat ini periode ini. Bisa, Pak. Nah, itu memang dasarnya diambil dari ini kan 2005 sampai 2020 15 tahun. Nah, dari secara sistem dia akan menawarkan 10 periode. 10 periode artinya 10 tahun. Boleh juga kita 15. Kita boleh 15, maka akan keluar juga. Nah, kalau 15 nanti berbentuk tabel. Nah, bentuknya seperti ini nanti, 1 sampai nih 15. Itu ya. 1 sampai 15. Kalau periodenya 10 tahun berarti 1 sampai 10 gitu. Itulah yang tadi. Nah, penjelasannya di warna ini. Jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 5 tahun, jangka panjang boleh 10 tahun, boleh 15 tahun ya. Oke, ini penjelasannya. Semua dari atas ini. Ini gitu juga ya. Ini dari mana? Respon ya to structural ya. Ini dari mana coba? Dari output SPAR-nya, IRF, SIRF-nya dipotong lah. Kan dia banyak kan, dipotong lah di paint misalnya. Dipotong, ini dipilih satu ini aja. Dan seterusnya. Nah, ini lambangnya dari mana ini? Jangka pendek, GDP jangka pendek 1. Jangka pendeknya itu positif, jangka menengah positif, jangka panjang positif. GOP
positif, 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 kemudian inflasi positif, negatif, jangka menengah, jangka panjang negatif. Dari mana? Lihat dari sini. Kalau yang misalnya inflasi lah ya, inflasi. Nah, itu. Nah, jadi inflasinya lihat ini GDP ya, mana GDP? Oke. Shock 1. Nah, ini lihat dari variabelnya ya. Di shock 1-nya itu positif, ini positif, positif. Semuanya ada di sini. Ya. Kalau misalnya ini negatif, kalau misalnya ini ya, shock 1-nya ini positif, positif, positif. Kemudian ini positif juga positif, ini positif, ini negatif, negatif, dan seterusnya. Nah, ini positif, 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 ini negatif, negatif, positif, dan seterusnya. Ya, ini bahas ini. Inilah ringkasannya ini. Nah, ini untuk GOP ya, variabel bermain kata-kata seperti itu. Oke. Terus ya sama ya interpretasinya. Kemudian varian dekomposisi. Mana ya? Ini. Ini varian dekomposisi ya, struktur varian dekomposisi. Ini pakai tabel, kemudian ini ringkasannya ya. Bagusnya tabel dan grafiknya. Bagus grafik kalau ada komposisi. Ya, kalau ada komposisi grafik, ada grafik tabel dan grafik yang bagus, yang warna-warna itu dia. Nah, ini ringkasannya kalau seperti ini ya. Ini jangka pendek periode pertama, GDP dipengaruhi oleh GDP itu sendiri dan tidak ada variabel lain. Tapi jangka menengah, GDP itu sendiri 87%, variabel terbesar kedua NPL. NPL 6,7. Nah, ini dari mana? Dari lihat tabel ini. Ya, lihat tabel ini ya. Jadi GDP ya, shock pertama itu GDP ya. Jadi shock pertama itu GDP, shock kedua itu GOP kalau mau tahu. Jadi GDP itu 100% oleh GDP itu sendiri. Ya. Kemudian itu jangka pendek, jangka menengah ya. Jangka menengah 87% oleh GDP itu sendiri. Nah, yang kedua adalah ini dia, NPL 6,9%. Nah, ini sumbernya dari sini. Nah, NPL. Jangka panjang 10 tahun periodenya, GDP 78%, NPL 11%. Dari mana? Coba lihat sini. Jangka panjang GDP 78%, NPL 11%. Nah, itu ya. Tapi di sini bagus sekali kalau ditambahkan di sini kalau di varian dekomposisi bagusan ditambahkan ini dia. Ini view komposisi yang ini, yang paling bawah ini. Nah, yang ini dia. Bagus ini. Jadi kalau dekomposisi bisa ditambahkan yang ini, lebih bagus ini. Karena lebih nampak dia. Ya, ini tinggal copy aja clipboardnya dan letakkan situ. Nah, itu interpretasi ya. Jadi dari mana ini? Dari semuanya, dari yang atas ini ya. Kemudian variabel yang lain gitu juga. Ya.
beberapa yang lain. Ini rekomendasi kebijakan untuk GOP dari mana? Dari GOP itu sendiri dan GDP, itu jangka pendek. Jangka menengah, kurs, jangka panjangnya, kurs juga. Dari mana? Dari sini dia. Ini ya. Ini kurs. SOK 6 itu kurs. Ya. Jadi SOK 1 GDP, SOK 2 GOP, dan seterusnya. Oke. Ini sama ya, dekomposisi sama, ya, penjelasannya sama semua. Kemudian ini outputnya. Nah, kemudian pembahasan. Nah, pembahasan ini ya, ikuti juga dari mana sumber pembahasannya. Ini, jadi kontribusi terbesar GDP itu adalah GDP itu sendiri. Tadi udah ada, dan kurs ya, gambarnya silakan divariasikan, jangan 100% sama ya. Pengeluaran pemerintah GOP, pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh GOP itu sendiri dan variabel yang lain. Inflasi dipengaruhi oleh inflasi itu sendiri dan rekomendasinya untuk inflasi, NPL ya, NPL dan inflasi. Nah, ini diambil dari dekomposisi. Dekomposisi. Nah, kemudian ini dari mana asalnya? Ini penjelasan-penjelasan ya, didukung oleh yang di bab 1 ada ini, bab 1 ya. Penelitian terdahulu. Tambahkan juga hasil penelitian terdahulunya juga ya. Nah, ini kalau yang PAR ini enggak dijelaskan juga nggak apa-apa, yang PAR. Tapi SPAR-nya yang paling penting, SPAR-nya ini yang paling penting ya. Oke. Nah, SPAR-nya seperti ini tadi. Ini dari mana grafiknya? Dari yang di output SPAR yang atasnya. Ya, kemudian ini dia penjelasannya. Ikuti penjelasannya. Oke. Kemudian didukung dengan teori-teori ya pernyataannya, kalau dia mana yang signifikan ya, yang mempengaruhi inflasinya signifikan apa. Nah, ini ringkasan dari hasil struktur IRF. GDP jangka pendek dipengaruhi oleh GDP. Itu di sini positif. Konvermen dia positif, inflasi positif, negatif. Dari mana? Dari ringkasan IRF yang di atas. Oke. Jadi kalau misalnya negatif, di sini lambangnya negatif. Kemudian, nah ini kalau ini ya, ini dekomposisi ya, dekomposisi GDP dipengaruhi oleh GDP itu sendiri jangka pendek, GDP dan NPL, dan GDP dengan NPL. Ada dari atas semua. Ini tinggal nambahkan aja ya. Dari yang tadi juga tinggal nambahkan. Oke. Nah, ini matrik hasil SPAR. Ini kalau kebetulan, ini kan kebetulan aja ya variabelnya. Kalau misalnya nggak pakai kebijakan ya nggak usah dibuat seperti ini, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dibuat, silahkan disesuaikan dengan ini. Kalau ada kebijakannya seperti ini. Ini bisa dibuat, bisa enggak, tergantung pakai kebijakan atau enggak gitu. Dan ini kesimpulannya, ikuti aja. Ya, kesimpulannya diulangi dari yang di atas itu. Udah selesai. Ada pertanyaan?